Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar, Ibu Kepala Tata Usaha beserta staf, Bapak Ibu guru serta siswa-siswi baru, siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa masih diberikan taufik, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bertemu meskipun secara virtual dalam rangka pelaksanaan masa taruh siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, apa yang kita lakukan pada kali ini benar-benar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi serta diberkahi olehnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dari kegiatan pada kesempatan kali ini. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama perkenankan di sini saya memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Aris Prasetyo Budi yang merupakan salah satu guru yang ada di MTSN 4 Blitar. Ya, nanti kelas 7 akan bertemu dengan kalian ya. Saya mengajar mata pelajaran agama, yaitu khususnya mata pelajaran SKI. Di sini pada kesempatan kali ini, pada acara Matsama kali ini, saya diberi amanah oleh madrasah untuk menyampaikan materi Matsama kalian, yaitu materi yang berkenaan dengan moderasi beragama, khususnya tentang kesetaraan. Jadi nanti kita akan bahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan kesetaraan, kemudian kesetaraan dalam perspektif Islam, kemudian bagaimana penerapan atau pengejawantahan kesetaraan yang ada di lingkungan madrasah. Oleh karena itu, siswa-siswi kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, persiapkan diri kalian untuk mengikuti, menyimak dan merangkum apa yang saya sampaikan. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar. Demikian penjelasan detail mengenai kesetaraan. Siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan, berikut ini materi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tentang moderasi beragama. Moderasi beragama khususnya yaitu tentang kesetaraan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kesetaraan. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan? Di sini saya jelaskan bahwasanya kesetaraan atau setara memiliki arti sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebanding, sepadan, seimbang, dan lain sebagainya. Misalnya dalam suatu komunitas, dalam suatu kelas misalnya, di situ ada laki-laki, ada perempuan, ada orang kaya, ada orang miskin, di situ ada orang berkulit putih, berkulit hitam, dan sebagainya. Semuanya saja ketika berada di kelas, tentu saja di sini harus ya, setara. Tidak ada yang laki-laki kemudian diunggulkan dari yang perempuan atau sebaliknya, yang kaya diunggulkan dari yang miskin atau sebaliknya, yang putih diunggulkan dari yang hitam atau sebaliknya dan sebagainya. Tidak seperti itu, tapi setara di sini adalah sepadan. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kelas. Kalau contohnya di dalam kelas, namanya kesetaraan menurut pengertiannya. Kemudian kesetaraan sosial, di sini ada istilah lagi, selain kesetaraan ada kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial itu apa? Kesetaraan sosial adalah suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang ada pada status yang sama di lingkup masyarakat atau kelompoknya. Kesetaraan sosial ini mencakup hal-hal seperti hak hukum, keamanan, kebebasan berpendapat,
suara dan hak-hak lain yang bersifat personal, ya. Jadi kalau kesetaraan sosial di sini adalah masing-masing orang, masing-masing individu, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang hitam, yang putih dan sebagainya seperti yang saya contohkan di awal tadi, semuanya saja itu memiliki status yang sama di lingkup sosial, di lingkup masyarakat, di lingkup kelompok. Kalau kita ya di lingkup kelas semuanya sama. Nah, kesetaraan sosial yang dimaksud tadi ini mencakup banyak hal dalam hal hukum. Misalnya ada orang miskin mencuri dengan orang kaya mencuri, hukumnya tentu sama. Tidak ada tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu tidak ada. Semuanya sama, masalah hukum. Justice of law, ya. Sama semuanya. Kemudian dalam hal keamanan, yang kaya mendapatkan keamanan, yang miskin pun juga mendapatkan keamanan. Yang laki-laki mendapat keamanan, yang perempuan juga mendapatkan keamanan. Kebebasan berpendapat, si kaya boleh berpendapat, si miskin boleh berpendapat. Laki-laki boleh berpendapat, perempuan juga tentu boleh berpendapat, hak bersuara. Misalnya dalam kelas, ada pemilihan ketua kelas, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, semuanya saja sudah bebas menyuarakan suaranya untuk memilih siapa di antara teman-teman kelasnya yang berhak untuk menjadi ketua kelas. Dan hak-hak lain yang bersifat personal, bersifat individu. Misalnya hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, hak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, hak untuk mendapatkan bolehnya untuk memilih keyakinan ataupun agama sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, itu semuanya adalah hak-hak kesetaraan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan kelas pun seperti yang saya contohkan tadi. Jadi setara itu adalah artinya sama. Semua orang berhak untuk mendapatkan hak-hak yang sama. Kemudian anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, setelah pengertian kita sudah paham betul mengenai apa yang dimaksud kesetaraan tadi, langsung kita masukkan kesetaraan yang saya jelaskan tadi, khususnya dalam perspektif Islam. Bagaimana sebenarnya Islam itu menyikapi arti ataupun konsep kesetaraan. Nah, anakku sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, ternyata di dalam agama kita, agama Islam, kesetaraan ini ternyata juga diapresiasi. Artinya memang benar-benar Islam ini juga mengajarkan yang namanya kesetaraan. Kesetaraan dalam Islam disebut dengan istilah al-musawwah. Al-musawwah atau kesetaraan. Islam menegaskan bahwasanya manusia adalah makhluk Tuhan dengan kedudukan yang sama di hadapannya. Ya, tidak ada pembedaan. Semua manusia itu sama. Hal ini dinyatakan dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, di situ tegas disampaikan bahwasanya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Siti Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan keluargamu, kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Poin pentingnya saya tulis dengan tulisan kuning, yang mana di situ disampaikan bahwasanya ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dari Nabi Adam,
Jadi kita meskipun berkulit kuning, berkulit putih, berambut lurus atau berambut keriting, kemudian yang sipit dan yang tidak sipit dan sebagainya, pada dasarnya berasal dari apa? Berasal dari satu, yang satu yaitu dari Nabiullah Adam alaihissalam dan dari Sayyidati Hawa atau Siti Hawa. Semuanya berasal dari situ. Dan darinya ini, dari keduanya ini mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang punya. Dari situ kemudian muncul ada yang bergelap, ada yang berkulit kuning, ada yang berkulit putih, berkulit merah dan lain sebagainya. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang akhirnya jadi orang yang kaya, atau ada yang kurang beruntung menjadi orang yang kurang kaya dan sebagainya. Tapi pada dasarnya semuanya adalah berasal dari yang satu, yaitu dari Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannasu taqu ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, di sini di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini tegas dikatakan sama seperti ayat sebelumnya, sama seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 tadi, bahwasanya semua dari kita, semua manusia itu berasal dari Nabiullah Adam, berasal dari Siti Hawa. Tegasnya di sini disampaikan berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Hawa dan Hawa. Hawa dan Adam dan Hawa. Kemudian dijadikanlah kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uba wa qabaila. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Nah, ini titik poinnya. Semua dari kita itu sebenarnya sama, satu. Semua dari kita adalah satu, yaitu satu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tetapi ini yang saya tulis dengan tulisan kuning, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, tegas. Kita memang sama, kita memang satu, berasal dari Nabi Adam. Tetapi yang membedakan kita dengan yang lain adalah tingkat ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penjelasan ya, tentang tadi bahwasanya kita merupakan satu, ya, satu. Dan menjadi qabail, menjadi syu'uba wa qabail tadi. Kemudian di dalam ayat yang lain, ini merupakan pernyataan paling eksplisit lainnya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 97. Di sini disampaikan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa. Saya ulangi, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, dari kata-kata man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, amal bagus, baik dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan, maka niscaya mereka dalam keadaan mukmin gitu, maka mereka akan diberikan kehidupan yang baik, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ganjaran atau pahala kepada hambanya ini tidak memandang dari laki-laki atau dari perempuan, tidak. Oh, kalau laki-laki lebih banyak dari perempuan atau perempuan lebih banyak dari laki-laki, tidak. Tapi sama. Baik laki-laki ataupun perempuan ini sama.
Pokok dia melakukan amal saleh, pokok dia melakukan kebajikan, melakukan ibadah, niscaya baik laki-laki ataupun perempuan tersebut akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan tadi dilaksanakan dengan bahwa mukminun tadi, mukmin laki-laki perempuan yang ibadah akan diberikan pahala, diberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sama sekali tidak ada istilahnya gender laki-laki lebih diutamakan dari gender perempuan, tidak. Tapi semuanya adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke ayat sebelumnya dalam Al-Hujurat tadi, bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah tentu saja adalah orang yang beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ternyata pernyataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kesetaraan ini tidak hanya terbatas pada 3 ayat yang saya sampaikan tadi. An-Nisa ayat 1, kemudian Al-Hujurat, kemudian An-Nahl, ini tidak. Tapi juga banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan hal tentang kesetaraan, kesamaan laki-laki perempuan ataupun manusia yang satu dengan yang lainnya ataupun suku satu dengan suku lainnya. Itu ada semuanya dianggap sama. Dalam Islam, laki yang membedakan adalah ketakwaannya. Bisa dijumpai di dalam Al-Ahzab ayat 35, Ali Imran ayat 195, kemudian Al-Mu'min dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, barusan yang saya sampaikan adalah kesetaraan dalam perspektif Islam apabila ditinjau dengan dalil Al-Quran. Apakah nggak ada dalil hadisnya, Pak? Apakah nggak ada pernyataan kanjeng Nabi, Pak? Ternyata di sini selain dalam dalil Al-Quran, Islam juga berdasarkan konsep al-musawwah atau konsep kesetaraan tadi juga didasarkan pada dalil yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Doktrin egalitarianisme, equality, kesetaraan, kesamaan, al-musawwah dalam agama Islam yang disampaikan di awal tadi, ini ternyata juga didukung oleh adanya dalil-dalil, adanya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Siswa-siswi kelas 7 yang saya cintai saya banggakan, pada suatu kesempatan beliau mengatakan yang artinya manusia ini bagaikan gigi-gigi sisir. Manusia itu ibarat seperti sisir rambut. Tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab. Tidak ada keunggulan orang kulit putih atas orang kulit hitam. Kecuali atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sisir, tahu ya, sisir. Dan kita buat sisiran, semuanya mesti ujungnya atau gigi sisirnya sama panjangnya. Bayangkan seandainya ada sisir yang kemudian salah satu ada yang panjang, ada yang nggak panjang. Atau misalnya sisir itu sudah putus beberapa giginya, tentu saja situ tidak bisa digunakan, ataupun ketika digunakan tentu tidak akan senyaman ketika gigi-gigi itu sama. Nah ini manusia antara manusia satu dengan yang lainnya itu ibarat gigi-gigi sisir tadi, semuanya mesti panjangnya sama. Manusia juga seperti itu. Tidak ada kemudian orang Arab ini lebih unggul daripada orang Jawa, orang Mekah itu lebih unggul dari orang Blitar, orang kulit putih lebih unggul dari kulit hitam. Ya, kalian yang putih unggul daripada saya yang hitam, tidak ada seperti itu. Semuanya mesti sama. Yang bedakan kembali lagi adalah dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuh. Kemudian sabda Nabi yang lain di sini disampaikan bahwasanya sungguh Allah tidak menilai kamu dan pada tubuh dan wajah kamu, melainkan yang dinilai Allah adalah pada hati dan tindakan kamu. Jadi seseorang itu dinilai, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berdasarkan tubuhnya lebih kekar, tubuhnya lebih bagus dibandingkan yang ini, berarti yang tubuhnya bagus nilainya lebih bagus, pahalanya lebih banyak. Tidak seperti itu.
oh yang wajahnya rupawan mendapatkan pahala lebih besar daripada yang nggak rupawan. Tidak seperti itu. Baik yang pendek ataupun yang tinggi, baik yang gemuk ataupun yang langsing, baik yang cantik ataupun yang nggak cantik, baik yang ganteng ataupun kurang ganteng, baik yang putih ataupun yang hitam, semuanya akan diberi pahala sama manakala melakukan kebajikan yang sama. Sebaliknya, ketika melakukan kejelekan yang sama, juga akan mendapatkan dosa yang sama juga. Yang bedakan antara laki-laki perempuan yang tampan dengan yang nggak tampan dan sebagainya tadi adalah hati dan tindakannya. Bisa jadi wajahnya kurang rupawan, bisa jadi tubuhnya pendek, tetapi ketika memiliki hati dan tindakan yang bagus, tentu saja ini mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia melakukan suatu kebajikan. Sebaliknya, ketika ada orang yang cantik rupawan ataupun tampan rupawan, tubuhnya juga kekar, tinggi kekar, yang perempuan juga tinggi, kemudian seksi, tapi kemudian dia melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan penampilannya tadi, melakukan hal-hal yang negatif, tentu saja ini akan menimbulkan dosa baginya dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi, yang dinilai menurut kanjeng Nabi bukan pada tubuh dan wajahnya, melainkan pada hati dan tindakannya. Siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan, saya lanjutkan lagi materi berikutnya, yaitu mengenai kesetaraan dalam pendidikan di madrasah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pengertian sudah, kemudian kesetaraan dalam perspektif Islam juga sudah, kemudian sekarang masuk ke kesetaraan dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Ternyata kesetaraan ini juga sangat dibutuhkan di dalam dunia pendidikan, terkhusus pendidikan dalam lingkup madrasah. Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar sangat mengusung tinggi akan pentingnya kesetaraan di dalamnya. Dalam lingkup sekolah ataupun madrasah, semua peserta didik mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pembelajaran. Ini kaitannya dengan belajar. Kaitannya dengan belajar di kelas. Jadi semua peserta didik, semua yang tercatat sebagai peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar harus memiliki hak yang sama, dalam hal memperoleh pembelajaran. Guru tidak diperbolehkan pilih kasih kepada peserta didiknya. Semua peserta didik sama dan setara. Jadi tidak boleh saya kemudian memberikan tugas yang lebih ringan manakala siswa saya cantik. Saya memberikan nilai bagus karena siswa saya kaya. Tidak boleh semacam itu. Baik cantik atau nggak cantik, baik tampan ataupun nggak tampan, baik tinggi ataupun nggak tinggi, termasuk baik kaya ataupun nggak kaya, semuanya berhak mendapatkan pembelajaran yang sama dari guru. Guru juga memberikan apresiasi yang sama, manakala siswanya tanpa memandang latar belakangnya kemudian rajin mengumpulkan tugas, rajin mengikuti pembelajaran, maka nilainya juga akan bagus. Sebaliknya, meskipun kaya, meskipun cantik, tapi kemudian dia tidak pernah mengerjakan apa yang ditugaskan guru, tidak pernah mengikuti pembelajaran, daring misalnya, karena daring kemudian nggak pernah mengikuti pembelajaran, tentu saja ini juga akan mendapatkan catatan tersendiri. Artinya ya nggak mungkin dia nilainya bisa lebih baik daripada temannya yang lebih rajin dalam belajar. Ya, nih guru tidak boleh pilih kasih. Semua saja siswa, siswi MTSN Negeri 4 Blitar berhak untuk memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembelajaran. Tidak ada pilih kasih dari guru pada peserta didiknya. Siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar, kesetaraan di dalam pendidikan di madrasah tidak hanya harus ditaati oleh gurunya saja, termasuk kalian sebagai peserta didik juga harus menerapkan konsep kesetaraan, konsep al-musawwah tadi. Kesetaraan. Bagaimana kalian menerapkannya? Ini sebagai peserta didik yang baik tentu saja
tidak boleh menganggap remeh orang lain. Kalian tidak boleh menganggap remeh teman kalian. Yang tampan nggak boleh kemudian menganggap remeh teman yang kurang tampan. Yang pandai, ini biasanya. Yang pandai nggak boleh menganggap rendah temannya yang kurang pandai. Misalnya dalam pembelajaran, yang dari MI misalnya. Kebetulan MI sudah mengenal ada bahasa Arab. Kemudian ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ada pelajaran fikih dan lain sebagainya. Sedangkan teman-teman yang dari SD, ini pendidikan agamanya ya PAI saja, pendidikan agama Islam. Kemudian juga belum mengenal bahasa Arab, kecuali kalau ikut diniyah. Ketika masuk ke madrasah sanawiyah, ketika dua-duanya masuk ke madrasah sanawiyah, kemudian timbul yang dari MI yang merasa sudah bisa, yang merasa sudah pernah belajar, kemudian ketika dikasih pelajaran bahasa Arab di kelas 7 misalnya, dia sudah bisa mengikuti. Nah, kebetulan teman yang SD belum mengikuti pelajaran bahasa Arab, akhirnya merasa kesulitan. Nggak boleh lantas yang sudah pinter ini kemudian merendahkan yang kurang pinter. Oh, kamu sulit belajar, pokoknya aku ini seperti saya loh, cepat belajar. Iya, karena kamu sudah lebih dulu mengenal. Belum tentu ketika sama-sama berangkat dari nol, kamu lebih pintar dari yang dari SD tadi. Makanya itu tadi, nggak boleh kita menganggap remeh orang lain, khususnya dalam hal kepandaian. Ya. Kemudian lain, dalam hal kaya miskin misalnya, yang kaya naik kendaraan bermotor, kemudian yang kurang kaya kebetulan nggak punya kendaraan bermotor naik sepeda kayu. Nggak boleh lantas kita merendahkan teman kita yang seperti itu, yang naik sepeda kayu tadi, yang naik motor merendahkan yang naik sepeda kayu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Tidak boleh menganggap remeh kepada orang lain, siapapun itu orangnya. Dikarenakan apa? Anak siswa di kelas 7 yang saya cerita dan sampaikan, ternyata menganggap remeh orang lain, ya, kalau kita menganggap remeh orang lain, ini sebenarnya kita ini sama halnya meremehkan ciptaan Tuhan. Kita meremehkan seseorang, si A kita remehkan, kita sama aja meremehkan ciptaan Tuhan. Meremehkan ciptaan Tuhan sama halnya kita meremehkan yang menciptakan. Dan yang lebih parah lagi, ternyata ketika kita meremehkan orang lain, ini ternyata sama halnya kita mempermalukan diri kita sendiri. Ingat pada penjelasan ayat-ayat sebelumnya tadi, saya sampaikan bahwasanya kita itu berasal dari seseorang laki-laki satu, ya, Nabiul Adam alaihissalam, kemudian berasal dari ibu Hawa, dari seorang laki-laki satu, perempuan satu. Kita itu hanya satu dari keturunan yang sama. Kemudian kalau kita merendahkan orang lain, sama aja kita merendahkan diri kita sendiri, mempermalukan diri kita sendiri. Kita nggak ingat kalau sebenarnya yang kita remehkan itu juga ternyata juga saudara kita, ternyata adalah satu dengan kita, berasal dari Mbah Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Itu kalau kita meremehkan. Jadi sama sekali tidak diperkenankan di dalam pendidikan madrasah, khususnya madrasah sanawiyah negeri Blitar, sama sekali mengharamkan yang namanya peremehan terhadap orang lain, bullying dan sebagainya, sama sekali tidak diperkenankan. Sikap meremehkan muncul karena kita menganggap diri sendiri unggul dari orang lain. Ya biasanya seperti itu. Jadi kita meremehkan orang lain karena kita merasa dalam diri kita itu ada keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki orang yang kita remehkan. Kita lebih pintar, kita lebih kaya, kita lebih tampan, kita lebih segalanya. Itu bisanya meremehkan orang lain. Tidak diperkenankan. Ini muncul menganggap diri sendiri unggul. Namanya takabur dalam agama Islam. Takabur. Kemudian takjub, menganggap bahwasanya aku ini pokoknya lebih baik dari teman-temanku. Akhirnya takjub, kemudian muncul takabur, kemudian merendahkan orang lain. Sama sekali tidak diperkenankan dalam pendidikan di dalam madrasah. Ini sikap yang seperti ini justru akan membuat kita jauh dari pergaulan teman sebaya. Jangan dilakukan. Sebab seandainya kau dilakukan, maka ini justru akan lambat laun akan mengucilkan kita. Kita akan termarginalkan dari teman-teman kita. Jangan berteman dengan dia itu tukang maidu, senengannya nyelo, senengannya ngelokno koncone dan sebagainya. Nah, ini sangat merugikan diri kita sendiri seandainya kita melakukan hal tersebut. Makanya mumpung kelas 7, ya, masih kelas 7, masih baru, yuk kita introspeksi diri,
kita tekankan dalam diri kita masing-masing bahwasanya kita ini sama, kita tidak boleh merendahkan ataupun meremehkan orang lain. Siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri Makassar yang saya cinta dan saya banggakan. Nah ini, berkenaan dengan kesetaraan, ini ada film menarik. Ada film menarik. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah menonton, tapi banyak juga yang belum saya kira. Ya ini, namanya film Tari Zameen Par. Ini film India. Dibintangi oleh aktor kenamaan, aktor terkenal legendaris yaitu namanya Amir Khan. Dalam film ini Tari Zameen Par ini kalau diterjemahkan itu Little Star on Earth ya, atau bintang kecil yang ada di bumi. Ini dibintangi oleh Amir Khan. Di sini film India ini sangat menyentuh dan mengajarkan kita akan makna kesetaraan dalam hal persamaan hak belajar. Ya ini ceritanya seperti ini. Jadi ada seorang anak kecil, kemudian dia itu memiliki ya keterbelakangan atau mungkin apa ya, mentalnya itu ya kurang nggak sama dengan yang lain, kecerdasannya nggak sama dengan yang lain. Kemudian dia mendapatkan bullying, di keluarganya juga mendapatkan bullying, mendapatkan apa namanya diolok-olok gitu, dimarah-marahi sama bapaknya. Kemudian di sekolah dia itu juga menjadi pergunjingan banyak teman-temannya. Nah ini kalau ada kesempatan silahkan nanti nonton filmnya ya, bisa di YouTube dan sebagainya. Nah demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir bisa memberikan motivasi pada diri kalian, bisa memberikan pembelajaran pada diri kalian, memberikan kemanfaatan pada kalian dan tentu saja pada diri saya pribadi dan pada orang lain yang mungkin menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Akhiran, saya akhiri dengan shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.